sahabat mulia. Perkenalkan, saya Hesa Kartika, co-founder Aksi Insan Mulia, sekaligus juga founder Pejuang Literasi. Hari ini, kita akan ngobrol tentang bagaimana cara membuat sabun ramah lingkungan. Baik sahabat mulia, kita langsung aja ya ngobrol tentang bagaimana menuju rumah ramah lingkungan dengan bonus usaha yang berpotensi. Nah, sebelum kita ngomongin tentang itu, ada pertanyaan dulu nih. Sudahkah sahabat mulia mandi hari ini? Sudahkah nyuci baju hari ini? Tumpuk ya, biasanya ini pekerjaan sahabat mulia ibu-ibu nih ya. Nah, sudah juga belum cuci piring hari ini, cuci alat-alat makan dan alat-alat minum. Oh, mungkin juga cuci motor, cuci mobil, dan mencuci-cuci lainnya. Kenapa kita ngomongin masalah cuci-cuci ya? Karena kita akan membahas apa dampak dari aktivitas mencuci. Ternyata bagi manusia, yang pertama itu pelan-pelan bisa meracuni tubuh. Ya, karena benzen itu bersenyawa dengan klor. Dan kemudian yang kedua, kalau tubuh sudah teracuni, otomatis tubuh menjadi rentan terhadap beberapa penyakit. Nah, salah satunya adalah penyakit kanker yang saat ini jumlahnya itu semakin banyak. Selain bagi manusia, dia juga berefek gitu ya terhadap lingkungan. Apa yang terjadi? Yang pertama tentunya lingkungan menjadi tercemar, khususnya oleh limbah kimia. Dan yang kedua, ketika lingkungan kita tercemar, otomatis itu tidak sehat juga bagi manusia karena manusia adalah bagian dari lingkungan. Nah, ini adalah sebuah fakta sahabat mulia yang saya coba ambil dari World Bank. Ternyata Indonesia, ini prediksi ya, sampai dengan 2025 itu mencapai posisi terkeren. Ya, ada 63,5% untuk peningkatan produksi sampahnya. Patut dibanggakan atau tidak nih ya kira-kira? Tentu saja tidak ya sahabat mulia. Nah, fakta berikutnya adalah tentang polusi lautan. Ternyata kita, negara lautan ya, negara yang banyak terdiri dari lautnya ini, itu mencapai posisi kedua untuk posisi lautan setelah China. Nah, ini adalah fakta yang ada di salah satu sungai yang ada di Jakarta. Ini saya ambil dari kompascyber.com gambarnya ya. Ini adalah sungai yang di dalamnya itu ternyata banyak apa nih ya? Terlihat banyak busa. Nah, ternyata busa-busa setelah dilakukan penelitian oleh LIPI, busa-busa yang terdapat di sungai ini mencemari air sungai ini 70% itu berasal dari limbah rumah tangga, bukan dari limbah pabrik, sahabat mulia. Nah, sedangkan kita itu kan membutuhkan alam. Kita bagian dari ekosistem. Kalau ekosistem artinya kita saling menguntungkan ya, ada hubungan timbal balik. Bukan ekosistem manusia yang hanya memanfaatkan alam tanpa peduli terhadap alam. Nah, ini adalah sebuah gambaran aja, ilustrasi ya, dari sustainability-illustrasi.com, di mana ini hanya sebuah prediksi ya, yang awalnya pada ketika 49 tahun sebelum Masehi ya, itu seperti itu ya, botol, sampai kemudian akhirnya menjadi apa nih, lautnya justru penuh dengan botol daripada ikan. Kembali lagi, saya ingin mengajak sahabat mulia untuk mengenal Sang Pencipta melalui ciptaannya. Hubungan dengan Allah terjalin melalui pengenalan terhadap Allah. Pengenalan terhadap Allah itu terjadi melalui pengenalan terhadap sifat-sifatnya yang mulia. Pengenalan sifat-sifat Allah yang terbentuk dari pengetahuan kita atas ciptaan-ciptaannya. Nah, ciptaan Allah itu sendiri merupakan bukti bahwa Allah itu sangat besar kasih sayang kepada kita. Lalu bagaimana bentuk rasa syukur kita terhadap karunia tersebut? Tentu saja dengan menjaga ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Salah satunya adalah menjaga lingkungan alam kita. Gitu ya sahabat mulia, sepakat ya? Nah, lalu apa hubungannya nih dengan sabun? Dari tadi kita ngomongin mandi, ngomongin sabun. Apa hubungan sabun dengan lingkungan? Kita akan bahas satu persatu. Bahan baku sabun itu dinamakan surfaktan. Nah, rata-rata sekarang ini yang beredar di pasaran itu terbuat dari bahan dasarnya ABS atau LAS. ABS itu adalah alkylbenzen sulfonat, sedangkan LAS itu adalah linear alkylbenzyl sulfonat.
Nah, kedua jenis bahan ini merupakan turunan minyak bumi, sahabat mulia. Dimana ketika kita ngomongin tentang minyak bumi, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah dia tidak bisa diurai kembali oleh alam. Kemudian mengandung logam berat, dan tentunya logam-logam tersebut berbahaya. Bersifat karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Karsinogenik itu mengaktifkan sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Kemudian dia juga meracuni biota laut ketika limbah air tadi terbuang ke laut, ya kan? Dari selokan kita kemudian ke sungai, dan sungainya bermuara ke laut. Tentunya itu akan meracuni ikan, kemudian belut dan seterusnya. Kemudian daya bersihnya memang kuat, ya kan, sangat baik, ada nilai plusnya. Namun ternyata ABS dan LAS ini sudah dilarang digunakan di Eropa dan di negara-negara Amerika. Nah, kemudian filler ini adalah bahan pengisinya. Filler untuk bahan baku sabun pada umumnya itu adalah sodium sulfat. Sodium sulfat itu juga mengandung logam berat yang berbahaya tentunya. Kemudian dia tidak bisa diurai juga oleh alam. Nah, memperkuat daya bersih memang iya. Namun tetap sodium sulfat itu juga memiliki sifat karsinogenik. Kemudian racun. Wilder pada sabun-sabun pada umumnya di pasar itu mengandung natrium sulfat. Sulfat ini kan belerang ya, turunan belerang. Sehingga dia tuh panas. Kemudian mengandung bahayanya adalah logam berat. Tidak bisa diurai kembali oleh alam. Memperkuat daya bersih, iya ini ya. Ini adalah salah satu nilai positif dari beberapa natrium sulfat. Kemudian karsinogenik, dan yang terakhir sama, dia adalah racun bagi biota air. Nah, bahan-bahan tambahan atau aditifnya biasanya itu berupa pewarna. Makanya ada warna, mungkin ada yang berwarna pink, ada berwarna biru, dan seterusnya hijau. Nah, ini rata-rata yang digunakan adalah pewarna tekstil. Lagi-lagi ya, kembali lagi itu menggunakan bahan-bahan kimia yang sifatnya itu berbahaya dan ada karsinogeniknya dan racun bagi biota air. Kemudian menggunakan parfum. Nah, parfum ini adalah sebagai pemberi aroma wangi ya, standar. Ahli kimia tentang ABS, alkyl benzen sulfonat. Ternyata saya rangkum beberapa hal yang terkait dengan ABS. Menurut Rubiataji tahun 93, deterjen berbahan dasar ABS sukar dirusak oleh mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian, deterjen ABS itu tidak dapat terurai. 50% bahan ABS-nya itu lolos dan masuk ke dalam sistem pembuangan. Nah, kemudian perairan yang terkontaminasi dengan ABS biasanya ini identik dengan penuh busa. Bakteri baik di perairan bisa musnah, menimbulkan keracunan biota air sehingga menurunkan kualitas air. Nah, penggunaan secara besar-besaran, sahabat mulia, fosfat itu meningkat di sungai. Nah, fosfat yang meningkat tadi itu akan merangsang pertumbuhan eceng gondok. Makanya kenapa banyak sekarang itu danau dan sungai itu menjadi lebih dangkal, karena banyak eceng gondok itu tumbuh dan tidak terkendali, sehingga fotosintesis tumbuhan air yang di dalamnya itu terhambat atau bisa jadi mati. Nah, proses pembusukan itu terjadi, kemudian mengendap, dan sehingga menjadikan sungai itu menjadi lebih dangkal, seperti itu. Nah, deterjen berbahan dasar ABS itu memiliki pH 9,5 sampai dengan 12, yang artinya memiliki sifat korosif. Nah, ini penelitiannya menurut YLKI ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kemudian, deterjen yang bersifat kationik memiliki sifat yang beracun jika tertelan dalam tubuh. Nah, kationik ini maksudnya dia mampu membunuh bakteri. Nah, dibandingkan dengan anionik itu zat pembasah yang menyusup ke permukaan kain dan biasanya berfungsi untuk merontokkan kotoran. Jadi, kalau ada deterjen yang di situ ada membunuh bakteri dan lain-lain, nah itu justru lebih berbahaya ya, sahabat mulia, karena justru memiliki sifat racun yang lebih tinggi. Nah, saya pernah melakukan sebuah penelitian sederhana tentang sabun ramah lingkungan dan sabun yang biasa kita dapatkan di pasaran, sahabat kuliah. Jadi dari dua media ini saya tanam benih cabai. Benih cabai yang pertama itu setiap hari saya siram dengan air deterjen biasa
Sedangkan yang kedua itu saya siram dengan air dari deterjen ramah lingkungan. Nah, hasilnya ternyata setelah saya lakukan seminggu, ya seminggu itu kelihatan ya di gambarnya. Untuk media pertama itu mati, dari layu, gugur-gugur daunnya, terus kemudian lunglai, lemah, tak berdaya, sampai akhirnya kering dan benar-benar dia akhirnya mati. Sedangkan yang kedua, dia tetap hidup seperti biasa, normal, seperti tidak terjadi hal-hal yang merugikan dia sama sekali. Nah, penelitian kedua saya juga lakukan pada bawang merah. Bawang merah di hari pertama sama ya. Yang pertama saya siram dengan sabun cuci piring biasa, yang kedua saya siram dengan sabun cuci piring ramah lingkungan. Pada hari pertama semuanya tampak baik-baik saja, mulai hari kedua mulai terjadi pembusukan di media pertama. Hari keempat akhirnya di media pertama itu bawangnya mati, sedangkan yang satunya dia tetap bertunas, ya tumbuh, tunasnya itu kelihatan warnanya hijau. Nah, kira-kira begitu sahabat mulia. Penasaran nggak kira-kira sabun ramah lingkungan apa yang saya pakai untuk melakukan penelitian ini? Ini dia. Ada sabun bernama Smart Clean. Dia memang diformula untuk peduli terhadap lingkungan, sehingga lingkungan tetap sehat dan lebih terjaga. Smart Clean itu memiliki daya cuci yang cukup baik, walau tidak terlalu banyak busa. Nah, ini salah satu ciri sabun ramah lingkungan adalah dia minimalis busa ya sahabat mulia. Terus kemudian kenapa disebut ramah lingkungan? Karena Smart Clean itu terbuat dari bahan baku turunan minyak kelapa sawit atau SLS, sehingga limbahnya itu relatif lebih mudah diurai oleh alam. Nah, penggunaan jangka panjang sama aja kita ikut melestarikan lingkungan dan manusia dari pencemaran bahan-bahan kimia yang berbahaya. Harganya bagaimana? Harga tetap kompetitif nih sahabat mulia, karena produk ini adalah produk komunitas. Bahan baku atau surfaktannya adalah Texafon atau slash, yaitu tadi turunan minyak kelapa sawit. Karena berasal dari bahan-bahan nabati ya, sehingga dia mudah diurai kembali oleh alam, masih ditoleransi juga oleh tubuh. Contohnya apa? Kalau sahabat mulia mau ngecek nih ya bahan baku penggunaan kosmetika kita, baik itu dari sampo, kemudian pembersih wajah, kemudian ada sabun mandi, baik itu sabun mandi baby maupun sabun mandi dewasa, biasanya dia akan menggunakan bahan bakar Texafon atau slash. Texafon ini juga memiliki daya bersih yang cukup baik nih sahabat mulia. Kemudian bahan yang kedua adalah builder. Builder yang digunakan untuk Smart Clean ini adalah natrium klorida. Natrium klorida itu garam dapur. Kalau orang Jawa bilang adalah garam krosok. Garam krosok itu kan dari alam ya, sehingga dia juga mudah diurai. Kemudian aman bagi alam dan bahkan dikonsumsi manusia sebagai bumbu masak. Itu ya sahabat mulia ya. Kemudian filler adalah bahan pengisinya itu adalah air bersih atau air bening yang biasa kita pakai sehari-hari di rumah. Bahan aditif atau tambahannya, Smart Clean ini juga ada warna-warni ya, ada pink, biru, hijau, dan seterusnya. Nah, ini menggunakan pewarna makanan sehingga dia aman meskipun tidak untuk ditelan. Lalu yang terakhir adalah menggunakan parfum ya, sehingga ada wanginya. Perbedaannya apa antara Smart Clean dengan produk lain? Smart Clean itu tidak ada busanya atau sedikit, tidak banyak busa. Ketika kita mencuci dan itu tidak terlalu banyak busa, otomatis nih ya, ini paling banyak ini sahabat mulia ibu-ibu ini ya biasanya suka, karena akan menjadi irit air. Tentunya ya tidak berkali-kali bilas. Kemudian irit listrik, kalau menggunakan mesin cuci otomatis juga lebih irit listrik. Kemudian mesin cuci jadi lebih awet. Dan yang terakhir itu yang paling disuka pada saat kondisi musim penghujan, rendamannya itu tetap wangi. Sedangkan produk lain biasanya itu banyak busanya. Nah, ini yang orang-orang yang salah kaprah ini ya ketika bicara tentang daya cucinya itu bersih dengan busa itu banyak. Nah, ini biasanya salah kaprah di situ. Karena banyak busa, otomatis penggunaan air menjadi lebih banyak. Kemudian karena bilas berkali-kali dengan mesin cuci juga menjadi boros listrik. Mesin jadi lebih gampang rusak
karena tadi ada bahan-bahan beratnya ya untuk produk lain. Kemudian rendamannya biasanya bau. Ketika ini sahabat mulia menggunakan produk Smart Clean itu sahabat mulia berarti akan sampai dengan produk jadi, karena dari pabrik Smart Clean itu hanya memasarkan dalam bentuk produknya adalah setengah jadi dalam bentuk pasta sabun, sehingga bisa jadi ada estafet produksi yang memungkinkan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga bisa juga menjadi potensi untuk berwirausaha sahabat mulia. Nah, mari kita mulai praktek. Sebelum memulai praktek, kita siapkan 2 liter air, 1 tuas kayu, pasta, dan 1 ember. Masukkan pasta ke dalam ember. Aduk pasta dengan kuas kayu dan tambahkan air bersih kira-kira 100-200 ml. Tambahkan pelan-pelan air melalui dinding ember atau ditahan seperti ini ya. Kenapa harus ditahan? Agar air tidak terkena langsung dengan pasta, supaya tidak banyak mengeluarkan busa. Kalau berbusa, kita akan kesulitan untuk melihat sudah merata atau belum. Sambil terus diaduk sampai batas maksimal sesuai ukuran air untuk pasta. Bila adonan sudah halus, kekentalan pun sudah cukup, tutup rapat ember dan biarkan 2-3 jam sampai adonan berubah menjadi bening. Kecuali body soap, hair shampoo, dan softener tidak berubah bening ya sahabat mulia. Nah, berikut ini adalah contoh sabun yang sudah jadi sahabat mulia. Smart Clean menginisiasi gerakan Bubus, Bumi Bersih untuk Semua. Dalam rangka ikut serta program ringankan bumi dari beban beratnya, AIM Aksi Insan Mulia membuka kesempatan mitra sahabat mulia untuk bergabung menjadi sosialisator Smart Clean. Mari kita kurangi beban sampah plastik dan limbah berbahaya, dan terus berusaha memanfaatkan plastik secara optimal dan proporsional. Aksi Insan Mulia, melaju dalam kebermanfaatan. Allahu Akbar.